Bismillahirrahmanirrahim. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, juga kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada siapa saja yang meniti di jalannya hingga hari pembalasan. Alhamdulillah, senang sekali saya Endang Siswanti dapat kembali menyapa Mitra JIC di siang menjelang sore hari ini dalam program Mutiara Al-A'la edisi di awal tahun 2023 tanggal 10 Januari. Seperti biasa, saya selalu berharap Mitra JIC dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menantikan program ini. Insya Allah dalam 30 menit ke depan, saya bersama guru saya, salah satu alumni Tamhidul Mubalighoh, yaitu Ustazah Umi Yeni Suwarti, akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu tahsin Quran. Untuk Mitra JIC yang berada di luar Jakarta, dapat bergabung di live streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio JIC. Baiklah Mitra JIC dimanapun berada, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, Ustazah Umi Yeni Suwarti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Umi. Alhamdulillah. Umi kelihatan fresh Umi. Sehat ya, apa kabarnya Umi? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, kita dipertemukan lagi di awal tahun 2023 loh iya, Umi. Benar. Minggu kedua Januari 2023. Kalau boleh tahu, apa nih harapan Umi di tahun 2023 ini? Oh ya, harapannya yaitu tahun 2023 ini kita kepengen lebih baik dari tahun 2022. Insya Allah. Ya, keadaan negeri kita, ya keadaan namanya ada penyakit-penyakit gitu yang namanya corona, mudah-mudahan benar-benar udah nggak hilang ada. Ya Umi ya. Ya. Amin, amin. Gitu harapannya. Masya Allah. Baik, Mitra JIC dimanapun berada, seperti yang tadi saya sampaikan, Ustazah Umi Yeni Suwarti adalah salah satu alumni Tamhidul Mubalighoh. Beliau juga seorang guru di berbagai majelis taklim dan beliau adalah narasumber tetap dalam pelajaran ilmu tahsin di program yang kita cintai ini. Mitra JIC, kita akan melanjutkan pembahasan apa yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu di tanggal 8 November 2022 menjelaskan suratul Baqarah ayat 20 sampai dengan 20. Dan hari ini kita akan membawakan materi melanjutkan ayat ke-23 sampai dengan ayat 26. Baiklah, langsung saja kita ikuti penjelasannya bersama narasumber kita, Ustazah Umi Yeni Suwarti. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina astafa wa salamun ala tamanil uda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Mitra JIC yang ada di rumah, kita lanjutkan pelajaran tahsin kita, yaitu ayat yang ke-23 sampai dengan 26 hari ini sampai dengan 26 insyaallah. Mudah-mudahan Mitra JIC yang ada di rumah bisa nyimak sampai selesai dan mudah-mudahan bisa memahami. Itu harapan kita ya Bu ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik.
Ibu Endang silahkan buka Al-Qur'annya. Mitra JIC yang ada di rumah silahkan buka Al-Qur'annya, yaitu Suratul Baqarah ayat yang ke-23. Baik Umi, saya coba baca ayat pertama yaitu ayat 23 ya Umi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Cakep. Alhamdulillah ada perkembangan Bu Endang ya. Makhrajnya udah bagus, tajwidnya udah bagus juga ya. Kita bahas satu-satu. Iya, Umi. Sebelumnya saya baca dulu ya Bu Endang ya. Ayat 23. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Kita uraikan satu-satu tajwidnya. Mitra JIC yang ada di rumah, saya urai satu-satu, mitra nyimak di rumah. Baik. Nah, ini ada ikfa di sini karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Itu ikfa ab'ad. Dibacanya didengungkan. Nun samar didengungkan ke huruf kaf, jadi dengungannya lebih besar dari samarnya. Karena ikfa ab'ad. Wa in seperti itu. Terus wa in kun. Nah, di sini ada ikfa lagi. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tapi kebalikan ikfa ab'ad, yaitu ikfa al-qara. Nah, dibacanya nggak terlalu dengung kayak nun sukun bertemu dengan huruf kaf, tapi samarnya lebih jelas daripada dengungnya. Wa in kun, seperti itu. Kebalikan yang tadi ya, Umi. Iya, kebalikan yang tadi. Wa in kuntum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, itu idhar safawi. Jadi dibacanya jelas, nggak boleh ada dengung, nggak boleh ditahan, jelas. Tumfi, seperti itu, gitu. Terus fi adalah mat tabi'i karena ada ya suku apa sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Fi seperti itu, jangan panjang-panjang, fi jangan, fi 1 ayun aja gitu. Fi roy, nah roy juga adalah huruf tafkhim, dibacanya dibaca ro, dibaca tebal karena hurufnya berbaris atas, yaitu fathah, dibaca ro, tebal.
Roy juga adalah huruf lin, yaitu ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya lunak aja. Roy lembut aja gitu, jangan dengan dihentak, jangan ditahan juga, baca lunak lembut aja gitu. Roy seperti itu. Di sini ada idgham bil, yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim, dibacanya berdengung. Roy seperti itu. Terus mim, nah mim idgham bil, juga berdengung, tahan selama 2 alif, kira-kira 2 alif gitu. Mimma, ma adalah mat tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Mimma nazzalna, tuh ini lam matinya mati asli ya. Nazzalna, nanya adalah mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nazzalna ala, la juga mat tabi'i karena ada fathah berdiri di atas lam, dibaca 2 harokat juga. Ala, tuh seperti itu. Ab, nih ada huruf apa? Kol-kolah, iya. Terlalu dihentak sedikit aja, asal ada pantulan gitu. Adalah matob juga, ada tuh. Nah, di sini hamzah sukun dihukumi dengan siddah, yaitu kita harus tertahan dulu ketika membaca hamzah sukun sebentar. Faktu gitu, nggak ada aliran nafas ketika membaca hamzah sukun. Tertahan bukan berhenti ya, bukan berhenti, bukan ngambil nafas juga ya. Ambil nafas juga, hanya tertahan itu aja. Tuh gitu. Mat tabi'i juga karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca 2 harokat. Faktu bisu, sama seperti tadi ada waw sukun sebelumnya dhammah, mat tabi'i. Bisuro, nah ro di sini dibaca tafkhim juga karena berbaris atas yaitu fathah gitu. Tim, nah di sini ada idgham bi gunnah karena tanwin bertemu, dibacanya dengung sambil melebur ke huruf mim, ke huruf mim, yaitu nun sukunnya melebur ke huruf mim, dibacanya tim, jangan tinmi tapi tim, seperti itu karena hukumnya adalah idgham bi gunnah. Terus mim, nah sama seperti tadi, nun sukun bertemu mim, idgham bi gunnah lagi. Jadi dibacanya harus langsung ke huruf mim. Mim misli. Nah, lih haknya di sini karena kita waqaf, haknya harus sukun, dibaca lih. Sebenarnya haknya kan panjang nih karena mat silah tawilah. Jadi dibaca karena kita udah bunyinya hak sukun aja gitu. Membacanya kan boleh nih, waqaf ini boleh lanjut, boleh berhenti. Ya harus dibaca hukum silah khosirah gitu. Diapit oleh 2 huruf hidup yaitu lam dan waw. Terus wada'u, dal da sukun hukumnya kol-kolah. Ya kita harus membaca, harus ada pantulan ketika membacanya. Wada'u
O-nya mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah dibaca 2 harokat. Syuhada, panjang danya karena di sini ada hamzah sebelumnya fathah, ada hamzah sebelumnya fathah, hukumnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang hidup. Jadi hukumnya mad wajib mutasil. Dibacanya boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Yang penting stabil dari awal membaca sampai akhir membaca. Kalau milih 4 terus dan 5 terus. Wad'u syuhada'akum. Nah, di sini kum ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, gitu. Namanya idgham Biguna. mimi. Oh, itu. Iya, idgham mimi. Ditahan dulu mim kum mi gitu. Karena dia hukumnya idgham mimi. Terus min du ikfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dal jadi ikfa, namanya ikfa akrob karena nun sukun bertemu dengan huruf dal. Dibacanya sama seperti tadi, didengung sambil Lembur. ya kedal. Ya. Min dunya ada waw sukun, hukumnya adalah mad tabi'i, yaitu waw sukun sebelumnya dhammah dibaca 2 harokat. Du nillah. Nah, ini adalah lam jalalah tarkik, dibacanya bukan nillah tapi nillah karena sebelum lam jalalah ada huruf yang berbaris kasroh. Dibacanya tarkik tipis. Jadi nillah bukan nillah tapi nillahi. Terus ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf yaitu ikfa ab'ad. Dibacanya berdengung. Dengung ke kafnya lebih besar daripada samar bunyi nunnya gitu. Lebih besar dengungnya. Kun seperti tadi, ini kebalikannya, ikfa juga ifa aqrab. Nah, yang dengungnya lebih kecil daripada samarnya gitu. Tum mim sukun bertemu dengan so yaitu izhar safawi. So adalah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf so, dibaca 2 harokat. Sodiqin. Nah, kinnya itu adalah mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Terus karena nun kita sukunkan karena wakof namanya arid li sukun, yaitu nun sukun karena wakof karena ada huruf yang disukunkan yaitu nun namanya arid li sukun. Boleh dibaca 2 harokat, 4 atau 6. Seperti itu. Ya. Selesai. 1 ayat. Ayat yang ke-23. Sekarang Ibu Endang Ada lanjut. yang mau saya tanya? Oh, ada yang. Nah, ini tadi yang di wa in kuntum. Nah, itu kan tadi Umi bilang ikfa ya Umi ya. Bisa dijelaskan Umi ikfa itu hurufnya ada berapa? Oh, dan gitu. apa saja sih contohnya gitu. Ya. Wa ing ini ikfa. Ya. Ikfa itu ada 15 hurufnya. 15 Umi. Iya, 15 hurufnya termasuk kaf ini. Salah satunya kaf salah ini satunya kaf ini. Nah, ikfa ab'ad karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf dan ko itu ikfa ab'ad. Ya, tuh. Satu lagi Umi. Boleh? Tadi saya agak keterisik juga kan antara idgham mimi dengan idgham biguna ya Umi ya. Bukan biguna. Ini ya. Mutamasilah. Oh, mutamasilah. Ya. Oh, itu Ya. memang beda ya Umi. Iya.
namanya mim sukun bertemu dengan huruf mim itu idgham mimi. Tapi secara rumus idgham mutamasilain juga sama secara hukum sama hurufnya atau makhrajnya sama bunyinya itu namanya idgham mutamasilain. Itu pertama mim sukun, yang kedua mim hidup gitu. Sama eksekusinya sama juga kan. Ya, boleh idgham mimi ini boleh dibilang juga dengan idgham mutamasilain. Terima kasih Umi, insya Allah paham. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu coba lanjut Umi ya, ke ayat 24 ya. Silahkan. Illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya, cakep. Oh, ini agak ya Bu Endang ya? Iya Umi. Saya ulangin seperti tadi. Ya, Umi. Baik. Fa lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya, alhamdulillah. Sekarang mitra JIC yang ada di rumah kita bahas satu persatu. Yang pertama, fa'ilam, nun sukun bertemu dengan huruf lam, nunnya tidak dibaca. Ini hukumnya idgham bila gunnah. Jadi nunnya nggak dibaca, kita langsung ke lam. Fa'ilam, fa'ilam seperti itu. Jangan ditahan juga fa'ilam. Jangan. Fa'ilam seperti itu aja. Ada mim sukun yaitu lam bertemu dengan huruf ta, itu idhar safawi. Jadi dibaca jelas, nggak boleh ada dengung juga. Fa'ilam taf'alu, lu adalah mat tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Terus walan ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu adalah ikfa aqrab, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ta. Dibacanya seperti tadi, kita dengung. Walan lebih kurang 2 harokat gitu. Lebih 2 alif. Walan taf'alu, lunya juga mat tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca 2 harokat. Fattaqu, nah fattaqu, kunya adalah mat tabi'i. Tapi kalau kita berhenti di sini, kalau kita terus membacanya nggak berhenti di sini, hukumnya adalah kunya nggak dibaca 2 harokat, langsung ini ke gunnah, ke nun. Fattakunna seperti itu. Jadi kunya nggak dibaca 2 harokat lagi gitu. Alif lam syamsiyah, di sini ada alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf nun, hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca, terus kita langsung membacakan na. Na-nya mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Naron, nah seperti itu. Allati, nah ini juga ada alif lam syamsiyah karena ada alif bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ta. Jadi langsung allati, narallati, tinya adalah mat tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat. Kunya juga mat tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca 2 harokat.
waquduha, hanya juga matobi'i Matobi'i. sebenarnya kalau kita berhenti. Kalau lanjut enggak. Kalau lanjut hukumnya gunnah musaddadah. Waquduhan nasu, na matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Walhi, di sini idgham, bukan idgham, alif lam qamariyah, karena alif lamnya tidak dibaca langsung ke huruf langsung ha. huruf ha. Walhi adalah alif lam qamariyah. Walhijarah, janya adalah mat tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Nah di sini ro-nya tafkhim karena berbaris atas. Roh, nah tak marbutoh kalau kita berhenti menjadi hak sukun gitu. Kalau kita berhenti menjadi hak sukun itu. Kalau lanjut enggak, jadi hak aja. Tapi kita di sini pilih berhenti. Iya. Ya. Terus uiddat lil kafirin. K-nya adalah matobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf K. Dibaca 2 harokat. Firin, ri-nya dibaca terkik aja karena berbaris bawah, bukan baris atas. Berbaris bawah itu dibaca terkik. Ri, seperti itu. Jangan kafirin, jangan. Kafirin. Nah, ada iya sukun sebelumnya kasroh, itu adalah mat tabi'i. Ada huruf yang disukunkan arid disukun. Seperti tadi dibaca 2, 4 atau 6. Ya, ayat ke-24. Sekarang Baik, Ibu Endang lanjutkan ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mudahharatun wa hum fiha khalidun. Iya, agak panjang. Ayat yang ke-25 ini. 25, ya. Baik mitra yang ada di rumah, saya coba ulang membaca kembali sebelum saya urai satu persatu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Alhamdulillah sampai. Diurai ya Bu Endang ya. Iya, Umi. Baik, kita urai satu persatu.
Wabasyiri itu adalah tarqiq karena ro berbaris bawah, dibacanya tipis aja, jangan ri tapi ri. Wabasyiril ladzi di sini ada alif lam syamsiyah karena alif syamsiyah itu kan alif lam satunya sukun. Nah, di sini alif lam bertemu dengan huruf lam. Lam itu huruf syamsiyah. Jadi namanya alif lam syamsiyah. Zi adalah mad tabi'i. Seperti tadi ya sukun sebelumnya kasroh. Ladzina a adalah mad badal. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Mad badal seperti yang pernah saya urai, mad badal itu adalah hamzah yang di depannya ada alif. Tapi alif hamzah itu kan nggak ditulis. Jadi seperti ini mad badal namanya. Dibacanya sama 2 harokat juga atau 1 alif. Amanu, nunya adalah mad tabi'i yaitu waw sukun sebelumnya domah dibaca 2 harokat. Wa amilus, di sini ada alif lam syamsiyah yaitu ada alif lam bertemu dengan huruf so. Jadi adalah alif lam syamsiyah. Langsung kita baca ke so, nggak dibaca alif lamnya. Wa amilus solihat. So adalah mad tabi'i karena ada fathah berdiri, dibaca 2 harokat. Liha, soliha, hanya juga mad tabi'i karena fathah berdiri, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Anna sama seperti tadi. Ya, dibacanya berdengung dulu karena ada gunnah musaddadah karena bertasdid, karena ada nun yang bertasdid. Jadi hukumnya gunnah musaddadah. Didengung dulu. Inna seperti itu. Lahum, humnya mim sukun bertemu dengan ja itu adalah izhar safawi. Dibacanya jelas, nggak boleh ada dengung. Lahum jannah. Ada gunnah musyaddadah lagi ke nun. Terus di sini nunnya bertanda baca fathah berdiri, hukumnya 2 harokat dibacanya atau 1 alif. Jannatin ikfa akrob karena tanwin bertemu dengan huruf ta, dibacanya berdengung. Jannatin tajri, ja adalah qalqalah, dibacanya harus ada pantulan sedikit. Terus ri mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat. Tajri min ta, jadi ada ikfa akrob, dibacanya berdengung. Tahtiha hanya adalah mad tabi'i, tapi seperti tadi kalau kita berhenti, kalau lanjut mad tabi'inya gugur, bukan mad tabi'i lagi. Di sini min tahtihal a, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lamnya tidak dibaca, kita langsung ke huruf hamzah, yaitu min tahtihal a. Anhar, min tahtihal anhar. Di sini ada izhar, yaitu nun sukun bertemu dengan ha. Hanya adalah mad tabi'i karena fathah berdiri seperti tadi. Ro kita karena berhenti sukun, dibaca tafkim, dibaca tebal. Anhar. Terus kullama, ma mad tabi'i, ruziqu, ku juga mad tabi'i, minha, minnya nun sukun bertemu dengan ha adalah izhar halqi.
yaitu nun sukun bertemu dengan huruf H. Hanya mad tabi'i. Bu Endang, mad tabi'i apa? Di sini ada alif sebelumnya fathah. Sama seperti tadi berulang-ulang. Terus min ikfa. Min ada nun sukun bertemu dengan huruf sa, yaitu ikfa ausat namanya. Karena min sukun bertemu dengan huruf sa. Min samarotir. Kenapa tir? Yaitu karena dia hukumnya adalah idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ro. Jadi bukan tin lagi, langsung ke ro. Tir. Samarotir rizqo. Seperti itu. Tapi tadi kita nggak berhenti di sini, kita lanjut. Rizqong. Nah, ini adalah ikfa ab'ad. Didengungkan dulu sebelum didengungkan dulu, yaitu nun sukun bertemu dengan ko. Jadi ikfa ab'ad. Rizqong qalu. Ko-nya adalah mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya fathah. Lu-nya juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya domah. Dibaca 2 harokat sama. Qalu. Tadi berhenti di situ, kita boleh mengulangnya dari qalu aja. Yang penting di waqaf adamul waqfi, waqaf huruf lam itu kita dianjurkan lanjut, jangan berhenti gitu. Seperti tadi nggak apa-apa, walaupun satu kata qalu berhenti. Nah, mengulangnya lagi kita mundur satu kata atau 2 kata. Di sini kita tadi qalu hadza ha mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas ha. Za juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Itu kalau berhenti. Ini kan ada alif lam syamsiyah, mad tabi'inya enggak gugur. Qalu hadzal ladzi, ada alif lam syamsiyah karena ada lam alif bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu za. Zanya mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat. Ruziqona, ko adalah qalqalah sugro namanya. Terus nanya mad tabi'i. Ruziqona min ikfa ab'ad namanya karena nun sukun bertemu dengan huruf ko. Min bunyinya ing gitu. Ing bukan leburannya yang samarannya yang jelas, tapi itunya dengungnya yang lebih jelas dari samarnya gitu. Min qablu, banyak ba sukun yaitu qalqalah. Terus wa utu, tunya adalah mad tabi'i. Bihi, hi adalah mad silah qasirah, yaitu mad silah ha domir sebelumnya ada huruf ba yang hidup dan setelahnya ada mim yang hidup, yaitu bi dan mu ya. Jadi mad silah qasirah. Mutasya, syanya juga 2 harokat karena mad tabi'i. Biha, nah jangan dibaca bihan tapi biha karena di sini hukumnya adalah mad iwat, yaitu mad yang tanwin kalau berhenti menjadi biasa, bukan tanwin gitu. Tapi 2 harokat, panjangnya 2 harokat, itu mad iwat. Mutasyabiha, seperti itu, nggak boleh panjang karena nggak ada huruf yang disukunkan. Mad iwat. Terus walahum, mim sukun bertemu dengan huruf fa, itu adalah idgham ya. Walahum fiha, fi adalah mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Ha di sini panjang karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Jadi hukumnya
mad jaiz munfasil. Dibacanya panjang. 4 atau 5 harokat. Mana yang mad tabi'inya? Mad tabi'inya yaitu ha, di depannya ada hamzah, ada alif. Ada alif sebelumnya fathah, itu mad tabi'inya. Terus bertemu dengan hamzah lagi, jadi hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5. Fiha azwa, wa adalah mad tabi'i, azwajum itu adalah idgham bi gunnah karena ada domah tanwin bertemu dengan mim, jadi idgham bi gunnah. Mutahharatu, ro-nya dibaca karena berbaris atas. Terus ada tunwa, ini juga idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah. Terus wahum, mim sukun bertemu dengan fa, tadi apa? Izhar safawi. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, dibaca jelas tanpa dengung. Wahum fiha, fi-nya mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, ha-nya juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca sama-sama 2 harokat. Fiha. Terus kholidun, kho-nya juga mad tabi'i karena fathah berdiri di atas huruf ha, huruf kho. Du adalah mad tabi'i yaitu waw sukun sebelumnya domah. Terus ada huruf yang disukunkan, hukumnya mad arid li sukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6. Terlalu cepat nggak saya menjelaskannya, Bu Endang? Cukup Umi, insya Allah bisa dipahami. Mudah-mudahan mitra yang di rumah bisa memahaminya. Sekarang kita lanjut ke pembacaan ayat yang ke-26. Ya, ayat Silakan 26 Bu Endang. ya Umi. Ya, ayat yang ke-26. Inna Allaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'am zina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma aradau, maaf, ulang ya Umi. Ya, ulang. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Iya, cakep. Berarti tadi ada kesalahan sedikit. Terus Ibu Endang langsung membetulkan, memperbaiki, berarti paham di mana salahnya. Ya. Nah, kan kalau orang paham begitu, salah di mana, terus betulnya seperti apa. Itu berarti Ibu Endang udah paham. Karena karena tahu salahnya di mana. Ulang lagi. Iya. Baik, sekarang saya ulangin juga ayat yang ke-26. Walahum fiha azwajum mutahharatu. Ini mah ayat yang ke-25. Umi maaf. Salah ya, innalladzi ya. Oh iya. Ya. Sekarang saya yang salah. Cuma Baik. ini salah lihat ayat. Salah lihat, padahal udah 4. Inna
innallaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Masya Allah. Sama ya, Endang tadi salah, saya juga salah baca. Cuma salah lihat ayat. Baik, mitra JIC yang ada di rumah, saya akan urai satu persatu, yaitu inna. Seperti tadi, inna tasdid ke nun adalah gunnah musaddadah, ditahan dulu, ditahan didengung ke nun. Innallaha. Lam di sini adalah lam jalalah tafkim, dibacanya harus tebal. Innallaha dibaca 2 harokat karena dia fathah berdiri. Terus lanya mad tabi'i karena ada hamzah alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat. La yastahyi, yinya dibaca panjang karena mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. La yastahi 1 kata, ayyadriba 1 kata. Jadi hukumnya mad jaiz munfasil, dibacanya 4 harokat boleh, 5 harokat boleh. Yang jangan kurang dari 4 harokat gitu. Terus ini adalah idgham bi gunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya, didengungkan. Riba masalah ini adalah tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah juga kita dengungkan juga. Mad tabi'i 2 harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Masalam ma ba'u mad tabi'i lagi karena ada waw sukun sebelumnya domah, dibaca 2 harokat. Dotang tro. Nah ini adalah ikfa ausat namanya, dibacanya berdengung. Ba'u dotang fama manya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat. Fauqoha, faunya adalah huruf lin, dibaca lembut aja. Fauqoha seperti itu. Hanya kita baca panjangnya 2 alif karena hukumnya mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya fathah. Baik berhenti maupun wasol atau lanjut membacanya panjangnya sama tetap ya, sama 2 harokat gitu. Fa'amma, nah ini adalah gunnah musyaddadah, yaitu ada tasdid di atas mim. Ma tabi'i, fa kalau lanjut nggak jadi mad tabi'inya gugur, yaitu kita sini lanjutkan mad tabi'inya nggak jadi gugur. Fa ammalladzi, ada alif lam syamsiyah, jadi alif lamnya
tidak dibaca. Ya, alif lam syamsiah dibaca ya. Fa ammal ladzi, di sini ada alif lam syamsiah, benar. Kok jadi bingung? Bertemu lagi dengan huruf lam. Jadi alladzi, alif lam, satu lamnya sukun, yang satu lamnya bertanda baca fathah. Yang alif lam yang sukun itu yang tidak alif dibaca. lam syamsiah. Jadi kita langsung membaca ke huruf lam. Huruf lam itu ada huruf syamsiah. Zi mat tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, amanu, a-nya adalah mat badal seperti tadi. Sudah diurai ya tadi ya Bu Endang ya, nggak usah diurai lagi. Pasti mitra JAC yang ada di rumah masih ingat. Ya, dibaca 2 harokat. Amanu ada waw sukun sebelumnya domah, mat tabi'i juga 2 harokat. Faya'lamu, munya adalah mat tabi'i juga. Faya'lamuna annahu, itu gunnah musaddadah karena ada tasdid di atas nun. Dulu annahul. Nah, di sini ada alif lam qamariyah karena bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha. Jadi dibaca lamnya. Annahul haqqu mir rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ro, idgham bila gunnah. Nun sukunnya tidak dibaca, kita langsung ke huruf ro yaitu mir rabbihim. Gitu. Terus wa amma gunnah musyaddadah lagi, ma-nya mat tabi'i 2 harokat. Wa ammal ladzi, seperti tadi ada alif lam syamsiah bertemu dengan huruf lam dibacanya wa ammal ladzi, zi mat tabi'i, na kafaru ru mat tabi'i, fayaku ku mat tabi'i ada waw sebelumnya domah 2 harokat, lu waw lagi sukun sebelumnya domah mat tabi'i juga. Fayaquluna madza, ma-nya mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Za-nya juga mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, tapi karena lanjut membacanya bertemu dengan huruf hamzah, hukumnya mad jaiz munfasil 4 harokat atau 5 dibaca panjang. Madza ro mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Aradallahu, lohnya adalah mad tabi'i yaitu fathah berdiri di atas lam. Di sini lam jalalah tafkim, dibacanya harus tebal, nggak boleh tipis. Biha, ha adalah mat tabi'i yaitu ada fathah berdiri di atas ha. Za juga mat tabi'i, ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat sama. Masalah, la-nya kita berhenti di sini. Jadi fathah tanwin kalau kita berhenti jadi mat iwat, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Masalah seperti itu. Terus yudillu bihi, hi adalah mat silah qasiroh karena sebelumnya hurufnya hidup dan setelahnya juga huruf hidup, tapi bukan hamzah. Kalau hamzah lain lagi, bukan silah qasiroh lagi. Hi-nya 2 harokat. Bihi kasiro, si-nya juga mat tabi'i. Ro ini bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah. Dengung ya, didengungkan. Kasiro wayah dinya mat tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca 2 harokat. Bihi mat silah khosiroh lagi karena ada ba sebelumnya dan
kaf setelahnya, Ya. bukan hamzah. Jadi mat Huruf silah hidup ya. qasiroh. Iya. Kasiro, ronya adalah mat iwat juga, dibaca 2 harokat aja kalau berhenti. Lanjut. Kecepatan enggak ya? Enggak ya. Bisa lanjut. Ma-nya adalah mat tobi'i, yudillu bihi. Nah, ini baru mat silah tawilah. Dibacanya 4 harokat karena ada ha sebelumnya huruf hidup, setelahnya hamzah, namanya mat silah tawilah. Dibaca ya, Umi. 4 atau 5 harokat. Nah, di sini hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Illa mat tabi'i, tapi karena ada lam sukun dibacanya illal, yaitu alif lam qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu fa, dibacanya illal fa 2 harokat, siqin 2, 4 dan 6 seperti itu, arid li sukun. Selesai penjelasan kita pada ayat yang ke-26. 26. Nah, di ayat 26 ada mau Ada tanya yang ditanya? Umi. Iya. Ini yang tadi saya ketelisut. Fayaquluna madza. Tadi saya madza. Tadi saya kan berhenti ya Umi di situ ya. Terus saya mengulang tuh fayaquluna madza aradallah karena ada alif ya Umi. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang di madza. Tadi saya berhenti itu kan tukannya 1 alif. Begitu saya lanjut panjang. Nah, itu saya benar atau salah? Oh, benar. Madza. Kalau ini mad jaiz kita berhenti di madza, dia kembali ke mat tabi'i. Nah, menjadi mad jaiz karena kita sambung membaca ke hamzah berikutnya gitu. Madza berhenti. Madza aro itu mad jaiz munfasil. Benar kalau berhenti dibaca madza, kalau terus baru dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Benar itu. Berarti saya ulang ya Umi. Berarti kalau tadi saya berhenti itu hukumnya menjadi mat asli, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Benar. Nah, kalau saya tadi lanjut sambung hukumnya menjadi mat jaiz, panjangnya 4 atau 5 atau 6. Nah, lagi boleh Umi? Boleh. Nah, di mat jaiz ini terkadang saya pernah dengar orang membacanya cuma 2 harokat. Nah, itu gimana Umi? Bu Endang pernah dengar mat jaiz dibaca 2 harokat. Itu gimana Umi? Agak panjang ya, tapi saya singkat aja. Mat jaiz kita memakai Imam Asim. Imam Asim riwayat Hafaz di Thoriq As-Satibiyah membaca mad jaiz itu 4 harokat, atau 5, nggak boleh kurang, nggak boleh 2. Memang ada riwayat Hafaz itu membaca mad jaiz 2 harokat, tapi Thoriqnya lain lagi, lain Thoriq. Nah, kita Thoriq Satibiyah. Jadi mad jaiznya harus 4, riwayat Hafaz. Baik Umi, terima kasih Umi. Insya Allah paham, Masya Allah. Kita telah sampai di ayat yang terakhir, ayat ke-26. Dan Alhamdulillah, Insya Allah saya paham. Sekian sekian pemirsa yang ada di rumah, materi tahsin kita pada sore hari ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf atas kekurangan, pasti ada yang kurang, belum sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Umi, alhamdulillah, jazakillah khair atas ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mitra GIC dimanapun berada, meski masih terbata-bata dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, semua itu kelak akan jadi pahala. Tetaplah semangat dalam belajar dan bersabar bila menjumpai kesulitan. Allah selalu memudahkan orang-orang yang mau belajar. Baik mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa 30 menit sudah kita bersama. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa memberikan like, komen, subscribe, dan share untuk program ini. Akhirul kalam, saya Endang Siswanti bersama Ustazah Umi Yeni Suwarti mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.